Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Budaya, Salam Kebajikan. Ketemu lagi dengan Bang Arju. Malam hari ini sedikit Bang Arju mau menjawab ya. Terima kasih yang beberapa rekan-rekan sedulur-sedulur yang kemarin menghubungi saya. Jadi sebenarnya udah Bang Arju sampaikan ya dari dulu, kalau Bang Arju itu kalau untuk membuat konten atau mereview cara pembuatan pompa itu Bang Arju takut salah gitu. Karena jujur Bang Arju sebenarnya orangnya itu demam panggung sebenarnya. Dulu paling gemeteran kalau suruh ngomong di depan orang banyak itu anti sekali, paling gemeteran. Jadi gini, terima kasih sebelumnya teman-teman yang pada berkenan untuk bertanya kepada saya, dan saya jawab apa adanya. Apa yang saya tahu, apa yang saya yakini, itu yang saya sampaikan. Jadi kalau Bang Arju nggak tahu ya Bang Arju bilang nggak tahu. Maaf, sambil ngopi. Jadi begini ya, kemarin ada yang menanyakan apa benar kalau leher pompa itu dikasih lubang pernapasan atau dilubangin itu mengurangi tenaga. Kemudian ada juga yang bertanya kenapa Bang Arju nggak memasang manometer atau failer gauge itu di pipa outputnya. Itu yang kedua. Kemudian ada lagi yang menanyakan Bang Arju, bagaimana cara Bang Arju belajar awal-awalnya eksperimen pompa hidram itu seperti apa caranya gitu. Oke, 3 itu aja nanti yang coba saya jawab lagi di kesempatan ini. Jadi yang pertama kan udah saya jawab kemarin bahwa melubangi leher tabung itu merugikan. Udah saya jawab. Nah, kalau besok Bang Arju dapat rezeki, insya Allah lah Bang Arju beli papan tulis. Sementara kan belum masih coba untuk lewat lesan aja lah. Kita sambil anggap aja ini kan ngobrol-ngobrol, omong kosong gitu aja lah. Tetapi nanti kalau umpamanya memang itu menjadi satu pemahaman atau menjadi omongan yang bisa diterapkan di
kehidupan sedulur-sedulur ya monggo. Bang Arju nggak pernah memaksakan apa yang ada dalam pemikiran Bang Arju untuk ditiru untuk rekan-rekan semua. Apa yang Bang Arju alami itu apa yang Bang Arju sampaikan itu yang Bang Arju alami, apa yang Bang Arju lalui. Itu jelas sekali lah, leher pompa itu kalau dilubangin, leher tabung itu akan cukup merugikan. Itu udah jelas sekali, merugikan tenaga kompresinya. Jadi sebenarnya yang membuat tenaga itu dalam akumulasi keseluruhan pompa hidram, itu yang membuat tenaga itu bagian mana? Yang membuat tenaga itu adalah bagian bak pompa, atau yang satu ruangan di badan pompa itu yang menjadi satu dengan limbah buang. Itu adalah badan pompa, dan disitulah tenaga hentakan atau mungkin yang populer adalah hammer air terjadi. Nah, ketika ruang dari hammer air itu bocor, itu berarti kan kita rugi. Karena hammer air itu digunakan untuk membuka klep tabung untuk mentransfer tenaga ke dalam tabung. Jadi kemampuan pompa hidram itu dinilai dari kinerja dari bak pompanya, bagaimana mengolah tekanan air bisa menjadi gaya dorong dan gaya kompresi ke dalam tabung. Itu kuncinya. Kalau di ruangan itu terjadi kebocoran, otomatis akan cukup merugikan dan akan menurunkan performa daya dorong outputnya, dan akan mengurangi debit hasil outputnya. Itu otomatis. Karena semakin tinggi output, pasti tekanan kompresi tabung akan semakin keras. Klep tabung akan semakin berat untuk dibuka. Nah, ketika di ruang bak pompa itu ada kebocoran, ya otomatis hasil dari kerja klep limbah itu tidak sepenuhnya untuk mengkompresi tabung atau membuka klep tabung, melainkan sebagian akan tenaga itu akan berkurang dan akan keluar dari lubang yang ada. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua adalah apa ya tadi ya? Bang Arju lupa. Lompat-lompat juga nggak apa-apa lah, karena nggak ada yang dirugikan ini kan. Nggak ada yang dirugikan. Jadi kemudian yang kedua, kenapa failer gag tidak dipasang di pipa output? Kenapa selalu dipasang di atas tabung? Jadi gini, dulu sebenarnya Bang Arju itu pasang manometer itu, pengukur tekanan itu awal-awalnya itu juga di sebelum keran output tabung. Jadi sebelum keran kita pasang manometer atau pengukur tekanan. Ya diharapkan yang Bang Arju akan ukur itu massa berat jenis airnya. Dulu waktu awal-awal uji coba itu memang sempat Bang Arju coba untuk di situ. Kemudian ada temen itu juga lumayan, dia udah sukses juga, dan dia lebih beruntung. Kalau Bang Arju kan nggak kuliah, dia kuliah,
dan dia jadi orang sukses di Jakarta sana, sehingga ketika waktu dia pulang kampung itu ngasih ya apalah namanya, Bang Arju dia disekolahi gitu disekolahi. Jadi dia bilang gini, kenapa kamu membuat, dia bertanya sama Bang Arju gini, kenapa kamu pasang manometer di output? Nah, Bang Arju bilang ya mengukur massa berat jenis air. Jadi itu kan beban ketinggian bisa diukur dengan massa berat jenis air. Dan dulu juga ada temen pengrajin juga yang ngajarin saya tentang massa berat jenis air itu. Ya sebenarnya sepemahaman sebelumnya dari awal juga Bang Arju sudah sedikit rotok-rotok ngerti masalah itulah. Jadi Bang Arju dulu sekolah walaupun sering bolos juga ya nggak begitu bodoh-bodoh banget lah gitu loh. Jadi tetapi teman saya itu tanya kayak gitu. Nah, saya jawab untuk mengukur massa berat jenis air. Kemudian teman saya bilang, apakah pemasangan output pipa output di drum itu bisa dipastikan kalau tidak terjadi masuk angin di dalam pipanya? Jadi kadang kan permukaan medan tanah yang dilalui pipa output itu kan tidak mesti dia naik terus kayak gini. Kalau naik terus kayak gini itu is okay, bisa kita akan mendapatkan pengukuran yang mendekati valid. Karena apa? Di dalam pipa ini kan kalau pipanya naik terus kayak gini pasti tidak ada udara di dalamnya. Tetapi ketika kita memasang pipa output yang jauh di medan yang cenderung itu dia naik rata, kemudian bahkan ada yang naik turun gitu. Lah, di situ nanti akan terjadi udara-udara yang terjebak, sehingga pengukuran menggunakan manometer yang kita letakkan di pipa output yang kita inginkan adalah pengukuran massa berat jenis air, dan ternyata itu akhirnya akan menghasilkan pengukuran-pengukuran yang tidak valid. Karena apa? Di dalam pipa output ini ternyata ada udaranya. Semakin banyak udara yang terjebak di sepanjang pipa ini karena mungkin jaraknya yang jauh 1 kilo atau 2 kilo atau mungkin berapa, kemudian apalagi medannya cenderung datar, itu ternyata pengukuran nggak akan valid karena di dalam pipa ini ada udara-udara yang terjebak. Apalagi sistem kerja pompa hidram itu menggunakan bantuan dari pernapasan pompa yang akhirnya udara itu juga akan ikut membantu mendorong air. Buih-buih udara itu akan mengalir mengikuti arus air itu, ikut menuju tujuan outputnya. Nah, dari ngobrol-ngobrol sama teman Bang Arju itu kan akhirnya Bang Arju untuk memutuskan memasang di atas tabung. Karena kalau di atas tabung itu yang kita dapatkan adalah tekanan kompresi udara. Malah di situ kita akan menghasilkan dua keuntungan atau
mendapat dua keuntungan. Maaf. Yaitu yang pertama adalah beban output, beban kompresi udara yang ditanggung oleh tabung. Ketika pompa berhenti, kita akan tahu menunjukkan angka berapa tekanan kompresinya, kompresi udaranya. Kemudian ketika pompa bekerja, itu kita juga akan tahu output terbebani apa enggak. Kemudian kita juga akan tahu seberapa daya dorong per sekali kerja pompanya atau per sekali hammer air terjadi. Kita akan tahu di situ. Kita akan bisa menilai. Kemudian keuntungan yang lain, kita bisa waktu pompa kita terjadi masalah, kita bisa mengecek klep tabung itu ada kebocoran atau tidak hanya melihat dari tekanan failure gauge-nya. Itu banyak sekali keuntungan akhirnya. Jadi bisa ditarik kesimpulan, ketika kita memasang failure gauge atau manometer di pipa output dengan tujuan untuk mengukur massa berat jenis air yang ditanggung oleh tabung, oleh pompa outputnya, bebannya berapa, ukuran massa berat jenis air, itu bisa valid, bisa tidak. Jadi kenapa kesimpulan Bang Arju seperti itu? Karena kalau memang output itu dia akan cenderung naik terus dan kita bisa menjamin 100% tidak ada udara yang terjebak, itu insya Allah akan valid. Tetapi ketika pipa output itu terlalu jauh jaraknya, medannya tidak bisa memposisikan supaya kalau seandainya ada udara di dalam pipa itu bisa dipastikan udara itu akan secara alami untuk ikut naik terus ke atas. Kalau tidak bisa seperti itu, kalau masih ada udara yang akan terjebak di dalamnya, kita pemasangan di situ kurang valid, kurang pas. Maksud Bang Arju kurang pas. Tetapi kalau di atas tabung, kita akan tahu, kita akan banyak tahu apa yang akan terjadi, apa yang banyak hal. Beban pipa output juga kita akan bisa kontrol dari sistem pemasangan di atas tabung. Kalau di situ ada penyumbatan udara di sepanjang pipa output juga kita akan tahu di situ. Karena ketika output berat karena medan dan output berat karena penyumbatan, itu jarum manometernya dia akan berbeda sekali gerakan-gerakannya, ritmenya. Jadi itu yang kedua Bang Arju jawab, karena Bang Arju lebih meyakini kalau dipasang di atas tabung itu akan lebih banyak keuntungan dan lebih pas lah kalau untuk penilaian Bang Arju. Kemudian untuk yang ketiga adalah bagaimana sih Bang Arju caranya bereksperimen. Katanya kok nggak ada guru, otodidak ya. Bukan nggak ada guru, ya ada. Bang Arju itu banyak gurunya gitu loh. Tapi Bang Arju tidak fokus ke satu orang yang mengajari. Jadi Bang Arju dulu sering bertanya sama teman-teman yang menjadi
tukang las yang sering membuat hidram. Karena banyak juga teman-teman Bang Arju yang teman-teman STM, teman-teman langganan, karena Bang Arju dulu supir kan langganan ke tukang las itu kan juga ada gitu. Jadi kenal, walaupun dia udah tua, dia udah Bang Arju udah kenal, dia senior untuk tukang las juga, karena walaupun Bang Arju masih muda, di bawahnya dia jauh, karena ya itu dulu langganan pengelasan kendaraan dulu. Jadi monggo ngopiin. Paling seneng sedikit gula banyak kopi. Jadi pahit manisnya sedikit gitu. Biar tahu rasanya pahitnya kopi. Jadi sederhana kok. Dulu juga Bang Arju juga ketemu sama orang juga, teman Bang Arju itu memberikan sedikit cerita tentang hidram ini juga. Dia bilang, jangan kamu pikir mumet-mumet cara membuat hidram itu. Kalau kamu mau belajar membuat hidram itu, jangan kamu pikir puyeng-puyeng lah, jangan mikir macem-macem, jangan terlalu ribet. Bahkan teman Bang Arju bilang, hidup itu sederhana. Kadang yang membuat ribet itu orangnya sendiri gitu. Jadi dari perkataan itu Bang Arju ambil hikmahnya ya. Jadi kalau kita mau meraih atau menuju ke suatu lokasi atau mau menuju ke suatu tujuan, itu kita persiapkan diri kita, kita siapkan mental kita. Jadi kemudian kita fokus ke satu titik tujuan itu. Kita nggak usah mikir omongan orang, kita nggak usah mikir apa kata orang, karena sebenarnya guru yang paling bagus itu adalah keyakinan hati kita sendiri. Jadi betul itu kalau ada yang bilang di samping teori itu kita harus imajinasi kita juga harus masuk ke dalam hidram itu. Betul, ada teman kita itu juga bilang seperti itu. Bang Arju setuju itu. Jadi jangan terlalu jangan terlalu kita takut, wah ternyata ribet membuat hidram itu. Enggak. Kalau kita mau membuat hidram itu sebenarnya enggak ribet, sederhana kok. Coba pikirkan, zaman dulu, zaman mbah-mbah kita dulu, tahun 70-an, tahun 40-an, bahkan mungkin sebelum tahun 1940, zaman Belanda dulu kan mungkin sekolah juga baru sampai SD tok. Itu nyatanya mereka bisa bikin pompa hidram gitu loh. Jadi kalau pompa hidram zaman dulu itu malah semua serba besi. Yang karet itu hanya packingnya, penyambung tabung sama dudukan klep tabung sama bak pompa lah, itu perpaknya biar nggak bocor itu pakai karet. Kalau klep limbah buang, klep tabung semua dari besi semua. Kalau zaman dulu itu dari besi, karena teman Bang Arju juga sempat mengalami membuat hidram menggunakan klep besi. Jadi hanya diskur. Kalau teman-teman tahu obat skur ya, kalau orang bengkel itu bilang serbuk untuk skur klep gitu. Nah, menggunakan itu klep itu nanti disekur sama tapak dudukan klepnya menggunakan obat skur itu, kemudian diputar-putar kayak gini teman saya itu dulu. Supaya apa? Supaya bisa presisi dan rapat.
Itu kalau zaman dulu kayak gitu, nggak ada klep menggunakan teflon, menggunakan klep karet, itu nggak ada kalau zaman dulu. Tapi kalau zaman Bang Arju itu sederhana sekali kok. Seandainya kita mau uji coba, mau eksperimen, kita punya satu tempat lokasi sumber air ya, udah gunakan itu dulu dengan satu jenis ukuran pompa dulu, dengan satu jenis ukuran pompa dulu. Nggak usah kita mikir membuat pompa yang lebih besar, lebih kecil, satu jenis ukuran pompa dulu. Kita maksimalkan untuk satu itu dulu. Jadi umpamanya kita mau bikin 4 in ya udah, kita hanya membuat satu pompa aja dulu, dipasang di sumber air yang kita punya. Kemudian yang kita buat serep itu adalah spare partnya, suku cadangnya. Flank limbah buang kita buat beberapa ukuran lubangnya, beberapa ukuran. Bak pompanya satu aja, cuman flank limbah buangnya kita buat beberapa ukuran. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang agak besar. Kemudian klepnya juga kita buat juga sama. Ada yang kecil, ada yang agak besar, ada yang besar. Kita uji coba seperti itu aja. Kemudian untuk klep tabungnya juga sama seperti itu. Itu kalau kita mau belajar cara yang bodon-bodonan gitu. Kita nggak usah pakai kalau kita memang nggak menguasai, kalau kita nggak mau belajar tentang teori-teori fisika ya jangan dipaksakan. Karena kalau teman-teman yang sudah berkeluarga kan mungkin kita berharap membuat hidram itu akan menjadi suatu usaha. Eksperimen kita akan menjadi menghasilkan produk yang mempunyai nilai jual. Pak, itu yang kita harapkan dari itu semua kan. Jadi kita percepat aja. Eksperimennya kita percepat dengan cara seperti itu. Itu cara bodon-bodonan, cara Bang Arju seperti itu. Jadi sistemnya sederhana. Uji coba pakai klep flank yang kecil, kemudian ganti. Kemudian kita amati hasilnya. Kalau Bang Arju dulu nggak pakai keran output terlalu panjang karena memang Bang Arju awal-awal dulu kan modalnya juga dikit, itu aja pinjaman dari temen. Bang Arju punya usaha ini semua ini berkat bantuan dari sedulur Bang Arju atau teman Bang Arju. Kalau teman-teman tahu channel YouTube-nya Seno Marjianto, itu adalah orang yang paling berjasa sekali di usaha Bang Arju ini. Karena dulu hanya Pak Seno yang menyupport Bang Arju waktu itu. Dan dia berkenan memberikan pinjaman dana untuk mulai usaha dari nol Bang Arju itu dulu. Terima kasih sekali Pak Seno Marjianto. Dan Bang Arju waktu itu belum punya jaminan, enggak punya jaminan sertifikat BPKB, enggak punya. Benar-benar masih hidup Bang Arju belum stabil. Jadi jaminannya waktu itu permintaan Pak Seno aja itu cuman jangan pernah berhenti eksperimen hidram, jangan pernah berhenti membuat hidram. Kemudian setelah berkembang akhirnya
Pak Sirno cuman titip wanti-wanti, jangan lupakan orang nggak punya, jangan lupakan tempat ibadah. Sisihkan sedikit rezekimu untuk itu. Itu kunci kesuksesan Bang Arjo, hanya di situ. Jadi yang tanya gimana resepnya, gimana caranya untuk, ya cuman itu. Semakin banyak kita menyisihkan rezeki kita untuk orang lain, insya Allah rezeki kita akan semakin meningkat. Itu janji Allah, janji Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi ke eksperimen. Cara Bang Arjo hanya seperti itu, sederhana sekali. Yang penting tekad kita, yang penting keyakinan kita, yang penting hati kita mau melakukan eksperimen, mau melakukan uji coba. Setiap cara yang kita gunakan, coba kita ingat-ingat, coba kita amati. Itulah ilmu titen, ilmu orang Jawa zaman nenek moyang kita seperti itu dulu, menggunakan ilmu titen. Apa yang kehidupan, apa yang kita jalani, yang pernah kita alami, itu menjadi peringatan untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Bila ada kesalahan, supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Itulah ilmu titen. Gunakan ilmu itu, titen. Setelah nanti dengan satu sumber tenaga kita sudah uji coba, kita sudah amati, kita sudah ketemu ramuannya. Oh, ternyata ukuran yang sesuai dengan tenaga ini, klepnya ukuran sekian, lubangnya sekian. Nah, baru nanti kita coba untuk sumber tenaga yang lain. Kita coba di sumber tenaga yang lain, sumber tenaga yang lebih kuat. Kemudian kalau seandainya kita pasang ya pipa input di permukaan air, di bawah permukaan air, kemudian kita coba pasang lebih jauh ke dalam, itu hasilnya seperti apa? Coba dibedakan. Setelah kita pasang awal umpamanya di bawah permukaan air, kita coba semua klep, kita coba semua ukuran klep. Kemudian setelah ketemu, oh ini bagusnya ukuran sekian-sekian, baru coba pipa input kita turunkan. Kemudian kita ulangi lagi, kita coba semua jenis klep, ukuran klepnya, kita amati maksimalnya seperti apa, yang dari sini maksimalnya seperti apa. Kita punya satu sumber, tapi kita bisa pakai cara yang berbeda. Ambil tenaganya di bawah permukaan air bagian atas, atau kita coba ke dalam. Coba kita berikan volume air yang lebih besar dari permukaan air ke pipa inputnya. Apakah ada perbedaan atau tidak? Kalau kita belum coba eksperimen sampai sejauh itu, kita belum tahu apa kelebihan, apa kekurangan. Karena ya kalau menurut Bang Arjo, karena apa? Kita nggak bisa menilai pompa hidram itu cuman unitnya aja, cuman sumbernya aja, kita nggak bisa seperti itu. Keseluruhan
konstruksi mulai dari sumber air, pipa input, pompa output itu menjadi keseluruhan atau menjadi apa ya? Ya kalau kita mau menilai itu seluruhnya, tidak bisa per bagian, itu nggak bisa. Makanya kalau untuk pemesanan pompa hidram di tempat Bang Arju, kita nggak ada ready jadi, karena kita nggak membuat pompa hidram itu nggak sama. Kita membuat pompa hidram 3 pesanan, mungkin beda semua walaupun ukurannya sama, harganya sama. Umpamanya sama-sama 4 in, 3 pemesan, belum tentu ukuran limbah buangnya itu sama semua, belum tentu ukuran klepnya itu sama semua. Makanya kalau untuk pemesanan di tempat Bang Arju itu harus inden, paling cepat seminggu. Itu kalau udah ada bodi pompanya, itu seminggu baru 10 hari baru bisa kita kirim. Karena kita harus menyesuaikan dulu dengan lokasi pemasangannya. Makanya persyaratan pembelian di tempat Bang Arju, di tempatnya Bang Arju, itu persyaratannya harus konsultasi sumber air dan harus ada kesepakatan cara pemasangan. Kenapa selalu seperti itu? Karena apa? Kesepakatan cara pemasangan itulah yang akan menjadi pedoman Bang Arju membuatkan settingan pompanya dari bengkel Bang Arju sini. Makanya ketika ada yang mencoba memasang tidak sesuai dengan konsultasi, kesepakatan yang telah dikonsultasikan, itu Bang Arju sering langsung bisa mengetahui. Ketika Bang Arju minta video-video waktu video kerja pompanya aja lah, nggak usah sama pipa inputnya, sama sumber airnya aja, Bang Arju sudah tahu bahwa pompa itu waktu bekerja itu sesuai enggak, pemasangannya sesuai enggak dengan kesepakatan waktu konsultasi. Udah ada beberapa itu yang mencoba seperti itu, tidak sesuai, dan Bang Arju bisa tebak itu. Karena pentingnya kita untuk diskusi konsultasi sumber air ya di situ. Kalau kita kepingin maksimal, itu kita coba untuk membuat pompa, membuat settingan pompa mengikuti kemampuan tekanan sumber airnya, menyesuaikan beban outputnya. Kalau kita membuat pompanya sama, dipasang di tempat yang berbeda-beda, pasti hasilnya nggak akan bisa maksimal. Itu kalau metode Bang Arju. Kalau Bang Arju harus menerangkan secara kimia atau secara rumus-rumus, ya Bang Arju nggak bisa. Karena apa? Ya seperti itu. Bang Arju melakukan eksperimen itu ya seperti itu, dengan ilmu titek, dengan cara seperti itu. Karena Bang Arju menyadari Bang Arju itu mau bodoh. Tapi kalau saiki suruh belajar ngapal-ngapal rumus, ya Bang Arju wis ora waktune lah. Udah banyak tanggungan, banyak pikiran. Jadi golek simpel-simpel aja.
Boleh simpel, 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 simpel. Nggak mau mumet-mumet lah, intinya kayak gitu. Kalau umpamanya rekan-rekan ada yang melihat video saya, ada yang mau percaya, mau enggak, ya monggo. Bang Arju juga tidak mau memaksakan apa yang ada dalam pemikiran Bang Arju kepada teman-teman. Tetapi kalau mau mengikuti jejak Bang Arju, ya monggo. Karena memang saya lihat ya mulai banyak yang mengikuti, walaupun ya diakui sama enggak, ya monggo. Tetapi apa yang ada dalam pemikiran Bang Arju, metode yang Bang Arju pikirkan, yang gunakan, metode yang Bang Arju gunakan itu secara kebetulan itu kan kadang dipakai juga sama teman-teman yang lain. Disadari apa enggak, kembali lagi ke dalam diri kita. Karena Bang Arju ingat ada pepatah apa itu kan ngomong, jadilah bodoh untuk menjadi pintar, dan jadilah miskin untuk menjadi kaya. Kalau mau kita pikirkan itu ya memang kalau kita merasa bodoh, kita akan belajar. Kita tidak akan malu untuk belajar. Kita tidak akan malu untuk mengakui orang lain itu di atas kita. Kita tidak akan malu mengakui bahwa diri kita banyak kekurangan. Makanya pasti kita akan belajar untuk menjadi pandai. Kemudian kalau kita merasa miskin, orang yang merasa miskin tentunya akan hidup lebih berhati-hati, lebih menghargai usaha, dan tentunya yang utama akan lebih bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita. Pasti seperti itu. Itu positif sekali. Dan yang paling penting, di atas langit masih ada langit. Kita jangan merasa lebih dari yang lain, karena seberapapun kekayaan kita, seberapapun kepandaian kita, pasti ada yang lebih pandai dan pasti ada yang lebih kaya. Apa yang kita dapatkan itu buat apa kita sombongkan? Karena mungkin di luar sana masih banyak yang lebih beruntung daripada kita. Kita udah merasa paling beruntung, tapi ternyata lebih banyak ada yang lebih beruntung daripada kita. Seandainya kita bisa menghargai usaha orang lain, berarti di titik itu, di saat itu kita bisa menghargai diri kita sendiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe-nya. Kalau memang bermanfaat, bisa disebarkan ke teman-teman. Dan sekali lagi, ini hanya buah pemikiran dari Bang Arju. Ini buah pemikiran dari Bang Arju. Monggo jenengan yang menyikapinya. Saya tidak pernah memaksakan pemikiran saya untuk jenengan gunakan dan untuk jenengan ikuti.
Matur nuwun, semoga menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali salam.